Tidak lupa saya sapa Bapak Ibu pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru yang saat ini sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan juga Banjarbaru. Tidak lupa tentunya saya sapa Bapak Ibu karyawan dan karyawati Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan Banjarbaru yang saat ini sedang bertugas. Semoga diberikan kemudahan dan juga selalu kesehatan dalam menjalankan tugasnya hari ini. Baik pemirsa, tema hari ini kita akan berbicara tentang deteksi dini keterlambatan bicara pada anak di 1000 hari pertama kehidupan ya. Yang mana usia 1-3 tahun ini merupakan periode emas tumbuh kembang anak. Tidak hanya perkembangan fisik saja, namun komunikasi juga merupakan proses perkembangan yang penting pada usia ini. Tidak semua anak ini mengalami perkembangan komunikasi yang baik. Nah, kita menyebut keterlambatan bicara itu dengan speech delay ya, atau telat berbicara. Itu merupakan salah satu masalah yang sering ditemui. Dan menurut penelitian, kasus ini meningkat sebanyak 5-10% setiap tahunnya. Dan dari beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, seringkali anak yang terlambat bicara adalah hal yang dianggap biasa. Padahal ya, itu tuh seharusnya kita lebih aware, lebih perhatian bahwa keterlambatan bicara ini akan mempengaruhi perkembangan yang lainnya seperti itu. Nah, pemirsa, di sini kita sudah hadir narasumber yang akan mengupas dan juga sharing bersama kita. Langsung saja yuk kita sapa bersama-sama Dr. Sri Priyantini, spesialis anak. Assalamualaikum Dr. Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Berjumpa lagi kita ya, Dokter ya. Di sesi yang berbeda tentunya ya dokternya. Betul. Nah, kita hari ini membahas tentang deteksi dini keterlambatan berbicara pada 1000 hari ya, 1000 hari pertama ke anak ya dokter ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu dokter kepada pemirsa sebenarnya pengertian keterlambatan bicara pada anak itu yang bagaimana, Dok? Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang mungkin menyaksikan acara ini. Untuk istilah keterlambatan bicara dalam bahasa Inggris memang sering disebut speech delay ya, tapi untuk kita terlambat bicara atau keterlambatan bicara. Seorang anak itu usia 2 tahun patokannya ya, 2 tahun itu harus sudah bisa mengucapkan sebuah kalimat ya, kalimat misalkan mau makan, mau pergi, apa itu ya, apa ini gitu ya. Tapi kalau itu sampai tidak terbentuk di usia 2 tahun, itu berarti ada keterlambatan bicara. Tetapi namun demikian, deteksinya tidak boleh nunggu 2 tahun. Karena tadi kalau prinsip 1000 hari pertama kehidupan seperti yang diterapkan Kementerian Kesehatan, itu adalah golden period. Jadi kalau sudah usia 2 tahun baru ditemukan, nanti terapinya ada keterlambatan. Padahal otak itu golden periodnya ya jangan melewati 1000 hari atau 2 tahun pertama, nggak boleh. Jadi apabila itu bisa dideteksi di bawah usia 1 tahun, itu alangkah baiknya atau alangkah bagusnya, karena terapi bicaranya ini bisa dipercepat. Kemudian jadi nanti otak yang masih bisa berkembang ya, mielinisasi, sinaptogenesisnya bisa dioptimalkan. Apabila sudah lewat 2 tahun, maka takutnya sudah sinaptogenesis dan mielinisasi sudah sebagian besar sudah berhenti. Jadi itulah kenapa deteksi yang dianjurkan adalah sebelum usia 1 tahun malahan. Ya, seharusnya sudah melihat anak-anak ini sejak usia dini. Anak itu harus ada mengeluarkan suara ya. Bayi misalkan usia 6 bulan itu sudah ngoceh ya, bahkan 3 bulan ya, 2 bulan, 3 bulan itu sudah ngoceh ya, apa gitu ya. 6 bulan itu sudah babbling ya, sudah ada suara, sudah mulai baba gitu ya. Itu biasanya bangun tidur ya, subuh-subuh itu kalau orang tuanya masih tidur nyenyak, biasanya bayi bangun sendiri atau bangun duluan mengeluarkan suara gitu ya. Itu artinya anaknya nggak bisu. Tapi kalau nggak ada ngocehan, nggak ada suara, hanya suara tangisan saja, tangisan itu bukan artinya bicara ya, bukan ya. Tapi bicara itu harus ada efek bahasa, memberikan isyarat ya antara dua individu
sehingga mereka saling mengerti. Itu kan istilahnya bahasa, sedangkan bicara itu bukan teriak nangis, bukan, beda. Bahasa itu berarti dia menyampaikan suatu kalimat yang diucapkan kemudian orang bisa mengerti, karena nanti bahasanya bahasa manusia bukan bahasa binatang. Binatang kan mungkin bahasa kucing manggil temennya kan ada ya, bahkan ikan di laut aja ada bahasa hiu, bahasa paus. Jadi setiap manusia bahasanya apa ya, bahasa ibu kita. Bahasa ibu kita tergantung nanti apakah ibunya orang Jawa, orang Bugis, orang apa, gitu harus tahu anak itu ya, meskipun dalam konteks sederhana ya, kayak tadi bahwa usia setahun ya harus tahu maem, itu kan orang Jawa ya, saya bukan orang luar Jawa jadi nyontohannya ya nyontohin yang orang Jawa, misalnya maem, mi gitu ya, moh itu sudah harus bisa ya, usia 9 bulan sudah harus muncul seperti itu, apalagi di usia 1 tahun ya. Saya kira itu ya secara umum. Berarti secara umum memang anak dikatakan keterlambatan bicara memang lebih baiknya dideteksi kurang dari 1 tahun tadi ya dokter ya. Tahun, karena terapi bicaranya lebih awal, jadi nanti rangsangan ke otak jauh lebih cepat. Iya, lebih efektif ya dokter. Betul, prognosisnya lebih bagus dibanding yang terapi bicaranya setelah usia di atas 2 tahun. Iya. Sebaiknya di bawah 2 tahun. Oh iya, baik dokter. Nah sekarang tadi sudah disebutkan bahwa sedikit disinggung ya dokter ya, kalau memang secara dini harus di bawah kurang dari usia 2 tahun agar lebih efektif dan perkembangannya lebih bagus. Nah sebenarnya penyebab secara umum keterlambatan bicara pada 1000 hari ini apa? Ya, ternyata keterlambatan bicara itu bukan problem yang ringan ya. Jadi orang berbahasa bicara itu menampilkan fungsi kognitif ya, kognitif, kemudian pusat asosiasi ya, kalau di ilmu saraf itu ada area Broca, area Wernicke, ada pusat asosiasi bicara. Itu adalah high functional ability ya. Jadi kemampuan tingkat tinggi seseorang untuk memutuskan, men-solving suatu problem itu dilihat dari bisa tidaknya anak itu berbahasa bicara. Jadi kalau nggak bisa berbahasa bicara itu sebenarnya suatu hal yang menyedihkan ya. Betul. Karena biasanya anak yang speech delay itu tidak hanya sekedar speech delay, kadang-kadang diikuti kelainan-kelainan lain ya, seperti autis, ADHD, kemudian memang dia ada retardasi mental ya, kemudian ada mungkin cerebral palsy ya. Jadi harus dilihat, biasanya kalau pusat bicaranya kena, mungkin pusat-pusat lain juga ikut kena. Jadi nggak hanya terlambat bicara saja itu, tidak ya. Setidaknya anak-anak itu mungkin mengalami retardasi ringan, yang dimana hanya kelihatannya gangguan bicara, tetapi kalau ditanya mungkin dia terlambat juga dalam berdiri, dalam berjalan ya, tengkurap. Ternyata setelah direkol RPD-nya itu kemungkinan ada masalah gitu. Iya, baik dokter. Berarti kalau tadi menyinggung ya tadi mengenai area bicara, area berbahasa seperti itu. Kadang-kadang orang lain kan mudengnya ada pahamnya bahasa dan bicara itu sering disalahartikan. Sebenarnya kalau perbedaan dari signifikan yang mudah dipahami oleh orang tua ini bagaimana, dok? Misalkan begini, anak yang usia 1 tahun kalau ditanya ibunya apakah gimana, kalau kita nanya sederhana ya sebagai dokter anak ya. Kalau mau mimik, mau maem, anaknya bagaimana bu isyaratnya? Itu dia cuma nunjuk gitu, itu nggak benar ya. Dia harus mengucapkan, harus berbicara. Anak yang normal dia sudah bilang mi, maem, moh. Ya. Tapi kalau hanya menunjuk-nunjuk itu berarti dia ada kelainan dalam bicara, printer apa ya namanya? Mengungkapkan, dia nggak bisa mengungkapkan, berarti artikulasi nggak keluar ya, entah itu vokal, entah itu babbling ya, berupa baba nggak ada, itu kan ada masalah di pusat-pusat bicara. Jadi nunjuk itu ya bukan nggak, itu kurang baik ya. Betul, ya. Itu harus, kita sudah warning sign ya, sudah red flag, kita ngomong red flag itu bendera merah, berarti dia ada fail, ada gagal. Nah itu kalau ibu-ibu mau lebih mudah, kita lihat aja dari KPSP ya, kuesioner pre-screening KPSP itu harus dikuasai para
bidan ya, para perawat, kemudian para dokter umum untuk mendeteksi keterlambatan secara global ya, baik baik motorik halus, motorik kasar, bahasa bicara dan lainnya. Karena kalau ada keterlambatan bahasa bicara, biasanya ada kelainan motorik kasar halus juga. Karena itu kemampuan bicara, bahasa bicara itu kemampuan paling tinggi ya. Jadi kalau ada anak gangguan bahasa bicara, kita takut kalau nanti dia tidak seperti anak lainnya ya, punya bisa punya kemampuan mengatasi kehidupan yang sangat kejam ini. Jadi begitu, kira-kira seperti itu. Iya, Dok. Gimana dia solving semua permasalahan, kecerdasan dalam emosi, dalam kognitif, sosial itu diwakili oleh kemampuan bahasa bicara. Gitu. Iya. Berarti memang harus lebih aware ya dokter ya, karena kalau itu tadi kadang-kadang kan orang tua ini mengevaluasi dulu nih dok, berapa lama nggak boleh, begini, padahal nggak boleh sudah, ya, nggak boleh. Harus kalau sebenarnya deteksinya gampang kok. Kalau kita pegang KPSP, kalau ada anak gangguan motorik ya, dia sudah terlambat dalam tengkurapnya terlambat, duduknya terlambat, semua terlambat. Biasanya gangguan bahasa bicara juga gitu. Jadi kalau kita ngomong, oh anak ini cepat terlambat jalan tapi cepat ngomong, ada orang Jawa seperti itu ya. Iya, dong. Itu sebenarnya bukan seperti itu. Cepat ngomong tuh berarti anaknya cerdas, bagus ya. Kemudian mungkin dia terlambat jalannya mungkin karena kurang stimulasi, mungkin sering digendong dan sebagainya. Iya, baik dokter. Berarti nah, memang itu orang kan tua mengatakan, perlu modal ya. Nah iya, berarti kan ada zaman dulu nenek moyang kita sudah mementingkan kemampuan bicara kan. Anak-anak, oh ini cepat ngomong jadinya terlambat jalan. Itu maksudnya betapa kemampuan bahasa bicara itu penting untuk segalanya, karena di situ mencakup kecerdasan, kemampuan emosi, pertimbangan, kebijaksanaan dan sebagainya. Ya, baik dokter. Nah sekarang tadi sudah disinggung sedikit soal usia, kemudian gerakan motorik kasar setelah bahasa dan bicara nih dok. Ya. Sebenarnya tahapan perkembangan bicara anak yang harus orang tua ketahui berdasarkan usia, mungkin secara umum saja ini dok, bagaimana? Kalau secara umum ya tadi ya, anak umur 2-3 bulan itu sudah ngoceh ya. 2-3 bulan ya dok. Gitu ya, kalau sudah menjelang 6 bulan dia sudah babbling, sudah mulai nyembur gitu ya. Sudah ada apalagi 9 bulan sudah nyembur, sudah brut-brut gitu, mengeluarkan air liur sambil ngebrut itu babbling. Nanti dia kalau anak yang normal, nanti kalau diajak bicara, distimulasi ayah bundanya atau siapa caregiver itu adep-adepan mata ya, mata sama mata tuh dia akan melihat mulut kita. Mulut kita kemudian akan mengikuti kata-kata kita ya, meskipun dengan caranya bayi ya, misalnya kita ngomong mama, dia bilang mama gitu. Jadi ada, kalau anak tidak mengikuti, tidak menirukan, berarti ada sesuatu yang nggak beres gitu ya. Gampangnya begitu ya. Karena nanti usia anak-anak yang normal itu kalau kita kudang, kita ngomong ya, mulut kita terbuka, jangan dikasih masker misalnya gitu ya. Pas stimulasi mah nggak boleh pakai masker. Mulut kita berhadapan, nanti gerakan mulut kita akan diperhatikan. Itu berarti dia normal, dia menerima isyarat orang ya, sehingga dia akan menirukan bunyi-bunyi yang dikeluarkan oleh caregiver atau pengasuhnya, dan dia akan mulai bicara, entah ba, entah ma, entah mbak, mbuh, mbah gitu ya. Nah, nanti dia akan mengikuti, nanti usia setahun sudah umum ya, nanti sudah bilang mbak, mbah, mah, moh gitu. Nah itu seperti itu. Kalau belum seperti itu, hati-hati ibu-ibu, segera aja dirujuk aja, minta rujukan dari puskesmas. Nanti biar di screening KPSP, kemungkinan nanti juga ada keterlambatan motorik halus juga. Biasanya tuh dekat sekali dengan motorik halus ya. Mungkin motorik kasarnya ya kelihatan, motorik halus setelah dia megang kubus, masukin apa, ternyata ada kelainan juga. Biasanya itu kan delay itu nggak mungkin hanya masalah bicara, itu biasanya menyangkut yang lainnya juga ya. Nah nanti kalau sudah ada fail ya, KPSP skornya sudah di bawah 9 ya sudahlah, minta rujukan saja. Kemungkinan harus diterapi bicara dan terapi okupasi juga ya. Terapi okupasi dan terapi bicara itu satu jalan ya, karena dua-duanya harus dijalankan. Biasanya yang menjalani terapi bicara otomatis juga terapi okupasi. Ya.
Itu berkesinambungan ya dokter ya? Iya, kan terapi di perkembangan itu ada terapi motorik, untuk motorik ya, motorik halus, motorik kasar. Kemudian kalau motorik halus, itu okupasi biasanya ya. Kemudian terapi bicara. Iya. Nah sekarang dok, kalau tadi yang kita tahu mungkin salah satu penyebabnya itu karena memang kurang stimulasi dari orang tua juga bisa ya dok? Bisa. Nah sekarang kalau faktor lain atau faktor luar yang menyebabkan keterlambatan bicara pada anak, mungkin ada penyakit ya dok? Tadi etiologi ya, jadi kalau penyebabnya itu memang ada yang karena kurang stimulasi, tapi kalau anak-anak yang kurang stimulasi itu biasanya setelah dia dipertemukan dengan anak-anak sebaya di PAUD, dia langsung bisa bicara ya, tanpa terapi bicara ya. Tapi kalau yang disebabkan bukan karena kurang stimulasi, tapi dia punya kelainan mendasar kayak tadi cerebral palsy penyebabnya cerebral palsy itu ya anak-anak yang dulunya pernah terjadi kerusakan otak berat ya, mungkin waktu lahir asfiksia berat. Waktu lahir dia mengalami sepsis ya, pakai ventilator, dirawat lama di PICU ya, di NICU, dirawat di peristi sampai lebih dari seminggu dengan mesin pernafasan. Itu kan risikonya ada sebagian kecil atau banyak yang mengenai korteks bicara. Ya, jadi kalau itu kena ya dia akan terlambat bicara. Itu penyebabnya seringnya adalah masalah-masalah postnatal. Iya, dalam kandungan dia udah ada masalah kekurangan oksigen, kemudian setelah lahir dia asfiksia, gagal napas dan sebagainya. Semua dari kelahiran yang tidak normal bisa resiko gangguan bicara di kemudian hari. Apalagi yang tidak ditangani dengan baik atau ibunya misalkan waktunya bayinya harus di terapi lebih lanjut, minta pulang duluan misalnya seperti itu ya. Sedangkan yang kita rawat dengan bagus misalkan bayi prematur, ini risiko juga ya, speed delay. Sudah kita rawat baik pun masih ada risiko untuk prematur ya. Entah speed delay, untuk apa, entah gangguan lainnya, gangguan motorik halus, kasar dan sebagainya. Istilahnya ada gangguan keterlambatan milestone kita ngomongnya. Milestone itu kan motorik kasar, halus, bahasa bicara dan psikososial. Lah itu ada ya, semua anak-anak yang tidak lahir dengan normal ada risiko gangguan bicara, atau ada yang mild condition ya, gejala-gejala ringan, mungkin lahir di bidan ya, mungkin tidak nangis sebentar, tapi lahir nggak nangis, tapi habis itu nangis, kan dianggap bagus ya, sehat. Lah itu hal-hal seperti itu juga bisa memicu kerusakan otak ya, namanya pusat bicara. Itu bisa ada kemungkinan. Kemudian anak-anak yang memang sudah ada kelainan autisme ya, autisme itu jelas dia gangguan bicara bahasa, karena dia ada gangguan di gyrus hipokampus ya di situ. Jadi dia tidak bisa membuat kalimat dengan baik ya. Mungkin dia mengerti tapi membuat kalimat dengan baik ada masalah. Bahkan kadang-kadang juga sering disertai retardasi mental atau kemunduran IQ. Jadi dia memang nggak pintar, kemudian ada gangguan untuk printernya juga masalah, namanya disfasia ekspresif ya. Jadi mengucapkan itu nggak bisa membuat kalimat dengan baik, itu gangguan bicara. Kemudian anak-anak tadi yang saya ngomong CP berat ya, cerebral palsy akibat dulu pernah kena meningitis, encephalitis, atau di usia neonatus postnatal ada asfiksia, sakit berat yang harus dirawat di ICU dan sebagainya, itu resiko tinggi untuk terjadinya speed delay ya. Dan biasanya speed delay-nya disertai dengan lainnya ya, delay yang lain, motorik halus, kasar, namanya global developmental delay. Jadi semua itu yang banyak seperti itu ya. Jarang kita temukan hanya speed delay murni, kecuali pada autism ya. Autism memang ada yang speed delay murni, murni speed delay, tapi motorik kasarnya, halusnya masih baik. Tapi sebagian besar juga ada sedikit keterlambatan di motorik kasar halus untuk anak-anak autis. Ya. Baik, luar biasa. Berarti dok ini ya, kalau misalkan masalah penyebab faktor lain itu salah satunya karena tadi kesalahan atau mungkin gangguan karena postnatalnya itu ya dokter ya. Ya, ada masalah. Gangguan, ada masalah postnatalnya. Lahirannya nggak normal. Lahirannya tidak normal. Atau malah mild condition itu yang tidak
disadari oleh para bidan, penolong persalinan dan juga para ibu. Dia sempat nggak nangis sebentar mungkin ya, nggak nangis ya, waktu lahir nggak langsung nangis, habis itu dia bisa nangis, kan akhirnya nggak dirawat. Oh iya. Kita nggak ngasih oksigen, kita nggak ngasih penanganan lainnya, kan akhirnya anak ini bertahan hidup, tapi ada sesuatu yang dia hidup sih, cuma ada yang kandung sudah rusak ini sudah tidak bisa diperbaiki, dimana kalau ini misalkan dirujuk, mungkin kita beri oksigen, kita beri suportif obat-obatan yang melancar pembuluh darah supaya sirkulasinya bagus, mungkin kan outcome-nya jauh lebih bagus. Ya. Nah, biasanya asfiksia ringan ya, bayi-bayi asfiksia ringan itu sering tidak begitu disadari oleh penolong persalinan, yaitu para bidan maupun dokter sekalipun, ya, sehingga tidak dirujuk, kita tidak menangani, kita tidak pernah memberikan oksigen, kita tidak memberikan obat-obat untuk memperbaiki sirkulasi darahnya, itu nanti ya kerusakan yang harusnya reversible jadi irreversible. Ya, meskipun itu sedikit, ya tetap ada masalah biasanya, yaitu tadi terus anaknya ada keterlambatan. Meskipun keterlambatannya mungkin ringan, tapi dia ngomong terlambat, dia ngomong nggak bisa ngomong ya. Gitu. Bicara bahasa planet yang kita nggak tahu misalkan ya. Nah ini kan tadi dokter sudah menyarankan kalau misalkan tadi sudah ada tanda-tanda keterlambatan sedikit, segera ke fase 1, nanti dideteksi dini ya dokter ya. Tadi coba download KPSP sama buku AIA 2020, ada di E-nya ada e-book. Nah, download mandiri ya, download mandiri silakan. Ada buku KTSP ya dokter ya. Satu lagi buku KIA 2020. Buku KIA 2020 sudah yang terbaru. Di situ ada stimulasi sederhana, kemudian deteksi sederhana. Ya, ada. Ya, baik dokter. Nah itu berarti sudah setelah sedemikian rupa dilakukan deteksi dini. Nah kadang-kadang kan bagaimana cara membedakan anak keterlambatan bicara dengan anak yang bisu nih dok? Bisu ya, bisu beda lagi. Bisu itu biasanya yang bisu ya, kasus bisu murni ya, betul, itu bisa aja karena tuli konduksi ya, di tingkat tulang-tulang pendengaran ya sini ya, daerah membrana timpani ya, reseptor di situ ya, atau sentral sampai ke otak ya, mungkin dia ada hipoksik apa-apa ya, sama ya penyebabnya sama ya dengan CP ada ya, cuma dia murni di tempat korteks untuk asosiasi bicara itu yang paling fatal kalau itu ya, itu sentral tuh biasanya orang-orang cerebral palsy, tulinya tuli sentral, tapi kalau bisu tuli kadang-kadang itu di reseptor aja, reseptor mungkin THT yang paling ahli ya, di reseptor aja di daerah perifer, nervus perifer saja yang dia nggak bisa mendengar dengan baik ya. Jadi atau ada cuma kelainan cuma di tulang-tulang pendengarannya saja toh, itu kan bisa dengan dengan alat pendengaran dia sudah beres, dia bisa ngikuti, bisa distimulasi fisioterapi, terapi bicara bagus karena pusat IQ-nya nggak terganggu. Yang ada itu kasus bisu banyak kan, orang yang bisu tapi cerdas kan, bisa sekolah, bisa sebenarnya cepat juga, perkembangan motorik kasar halusnya biasa ya, cuma kekurangannya dia nggak bisa mendengar saja, itu ada, tetapi itu berarti korteks pendengarannya nggak terganggu. Tapi kalau korteks pendengarannya terganggu biasanya anak cerebral palsy yang tuli sentral namanya, kita ngomong tuli sentral. Jadi kombinasi ya dokter ya. Iya, nah, kalau tuli perifer itu bisu, yang bisu. Perifer yang bisu, kalau yang sentral. Bisu yang istilahnya anaknya masih cerdas, bisa sekolah, bisa. Hanya tidak bisa mengeluarkan suara gitu ya. Iya, dia cuma, tapi bahasa isyarat bisa. Tapi ngerti ya dokter ya. Dia jadi bahasa isyarat bisa, karena IQ-nya normal kok dia. Betul. Dia bisa pakai bahasa isyarat kan itu. Itu kan sekolahnya kalau di SLB juga beda. Kalau yang nggak bisa bicara karena masalah sentral atau anak autis atau retardasi CP kan di yang SLB berkebutuhan khusus namanya. Tetapi kalau yang bisu murni itu biasanya ya SLB juga, tapi pelajarannya beda. Kalau ini sesuai dengan Dikbud biasanya. Tapi kalau yang satu SLB-nya kurikulumnya beda. Karena IQ-nya rendah. Tapi kalau yang tuli murni hanya masalah konduksi aja ya, IQ-nya bagus ya SLB, tapi yang
kurikulumnya gitu seperti ya, anak normal iya. biasa ya, seperti orang buta juga kan. Ya. Baik dokter, ini ada pertanyaan dari Instagram RSI Banjarbaru dok. Ini saya bacakan dari Sri Saida. Nah, izin bertanya dokter, terkait dengan speech delay, ada kebiasaan orang Jawa zaman dulu itu menggosok lidah dengan logam atau sesuatu, itu bagaimana dok? Ya, itu secara medis ya, belum ada bukti di jurnal penelitian sebelumnya. Saya juga bisa komentar. Karena saya akan komentari hal-hal yang berkaitan sudah terbukti secara penelitian. Saya baru dengar kebiasaan itu. Berarti belum ada penelitiannya lebih lanjut ya dokter. Mau dikatakan jelek baik juga saya nggak berani komentar. Baik. Mungkin ada dari Mbak Saida tadi ada pertanyaan lanjutan yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan lagi ya sama dokter Sri. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dok dari Chandra Tama dok. Dokter, apakah jika langit-langit mulut anak ini agak dalam dan cekung itu bisa berdampak pada speech delay? Tidak selalu. Yang penting otaknya, printernya di otak. Pusat Wernicke Broca, asosiasi bicara. Ya. Sampai ke lidahnya nggak masalah. Kalau hanya lidahnya pendek segala itu paling pelo ya, tapi dia bisa bicara, tapi pelo ya. Yang fatal itu kan otaknya. Iya, betul. Kalau pusat bicara di Wernicke Broca, asosiasi bicara rusak, itu yang kasihan, biasanya IQ-nya kena itu. Nah, kalau yang tadi nyun sewu ya dok ya, kalau dia speech delay yang sudah terlambat mendeteksinya, itu kira-kira apakah memang bisa diprediksi selama berapa tahun dilakukan terapi atau memang harus butuh evaluasi berapa lama untuk terapi? Sulit dipastikan. Kalau sudah di atas 2 tahun terapinya lebih lama, dan kemungkinan bicaranya lebih lama ya, dan tidak akan sebaik anak normal biasa ya. Mungkin kita hanya mengaktifkan supaya dia bisa sekolah di SLB ya. Kita lihat nanti IQ-nya juga, kalau memang tidak bisa di sekolah umum ya harus di sekolah luar biasa ya. Iya dokter. Nah, kalau untuk saran-saran nih dok ke orang tua untuk menstimulasi biar cepat berbicara ini dok, anak-anak bisa di rumah gimana? Ya dok? Tadi stimulasi sesuai dengan apa yang di dalam buku pedoman KIA itu. Oh iya, harus download tadi. Silakan baca sendiri. Stimulasinya macam-macam. Intinya kita harus membuat kontak dengan anak dalam bunyi suara juga, warna-warna, gerakan mulut kita, mimik kita, roman kita. Kalau orang Jawa ngomongnya ngudang. Sering ngudang anak itu adalah stimulasi terbaik untuk mengaktifkan kemampuan bicara bahasa. Jadi kita harus ngomong, gerakan mulut kita di depan anak. Bersenang-senang dengan guyonan ya, supaya si bayi itu juga merasa senang, kemudian dia akan merespon dengan mengeluarkan suara, menggerakkan bibir. Itulah intinya. Apa yang dilakukan silakan apa aja, monggo berinovasi ya, atau melihat film-film video tentang stimulasi bicara ya itu. Jadi intinya kata kuncinya adalah adanya kontak mata antara si caregiver atau pengasuh dengan bayinya, kemudian dia menggerakkan mulut, mengeluarkan suara, dan ngajak bersenang-senang atau guyonan ya, berupa dililing ya, berupa kudangan, dan harus ada aspek bicara ya, ngajari misalnya maem, mama, apalah gitu ya, manggil, ngajari manggil, misalnya ada mbak, ayo mbak, ini mama gitu ya. Iya. Baik dokter, memang harus terus dilatih ya, dokter ya. Jangan orang nggak boleh pendiam jadi orang tua. Betul. Justru nggak apa-apa dibilang kayak apa dok, kayak memang bicara sendiri gitu ya. Ya kalau mbahnya cerewet malah putunya cepat ngomong. Oh gitu ya dok. Iya kan intinya gitu ya. Kalau mbahnya itu cerewet atau pengasuhnya cerewet, bayinya cepat ngomong. Malah. Kalau itu juga saya punya pengalaman pribadi ya. Jadi saya itu yang ngasuh pendiam, maka anak saya juga agak terlambat bicara. Tapi itu tadi, kalau anak normal dimasukin ke PAUD langsung ngomong. Tanpa terapi bicara. Itu berarti kurang stimulasi. Karena pengasuhnya pendiam, ibunya mungkin saya juga sibuk mungkin ya waktu itu ya. Jadi anak agak
agak terlambat ya, di 2 tahun dia ngomongnya baru kayak manusia planet ya, cepet dia nunjuk sandal, nggak ngomong sandal tapi cepet. Tapi itu sudah ada kemampuan bahasa gitu, dia berusaha ngomong ini namanya cepet ya. Cepet tidur ya, ada gitu. Itu sebenarnya anak itu juga kelambatan bicara tapi ringan itu ya, ringan artinya nanti stimulasi sedikit dia masukin PAUD gitu. Kalau pulang nanti sudah bilang apa gitu. Ya apa gimana gitu ya, bahkan bisa ngata-ngatain kita ya. Ya misalnya yang ada di PAUD dia masuk, dia bawa ya kata-kata nggak sopan kadang-kadang ya. Itu stimulasi juga. Waktu dia bertengkar sama temennya di PAUD itu juga stimulasi loh. Betul. Jadi kata-kata pertengkaranmu yang kurang baik diucapkan mungkin ya oleh temennya itu nanti menstimulasi dia untuk ngikuti ya. Betul ya. Di copy ya dok ya, mengcopy ya. Ya misalkan seperti itu. Itu kalau anak masih dalam batas normal itu ada keterlambatan karena memang pengasuhnya, caregivernya kurang menstimulasi. Jadi anak tuh juga dikasih di depan TV ya, terus ditinggal masak atau apa gitu, itu kurang stimulasi ya, bisa speed delay. Tapi anak-anak seperti ini biasanya kalau dikumpulkan sama teman sebaya atau dititipkan di PAUD, dia pulang udah bisa banyak kata-kata ya dok, bereaksi ya dokter. Ya jadi tergantung kasus per kasus, nggak bisa disamaan ya. Speed delay itu memang harus dikonsulkan ke dokter spesialis anak ya. Nggak bisa ini autis kah atau ini retardasi mental, cerebral palsy, ADHD, bisa aja semuanya. Betul. Berarti jangan dijudge dulu ya dok. Iya, harus dikonsulkan. Memang harus minta rujukan dari Vaskes primer untuk ke spesialis anak dulu. Nanti kita pilah-pilah apakah termasuk autis disorder, gangguan perilaku, ADHD atau retardasi mental atau cerebral palsy ya. Iya. Baik dokter. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya dong dari Mbak Putri. Dokter, apakah gadget juga bisa mempengaruhi anak mengalami speech delay? Bisa ada. Bisa ya dok? Bisa, itu fenomena sekarang. Anaknya jadi banyak nonton tapi nggak ngikuti. Kayak gitu. Tapi ada anak-anak yang juga terstimulasi juga ya, nyanyi, ini bisa nyanyi ya. Iya. Tergantung yang ditonton apa. Makanya kalau ngasih tontonan di HP harus yang sifatnya stimulasi. Betul. Misalkan nyanyian-nyanyian gitu ya, jangan cuma kartun tok misalkan ya. Iya. Kalau nyanyian-nyanyian nanti dia bisa nyanyi ya. Saya punya pasien itu suka lihat gadget, ternyata nyanyinya tuh belajarnya dari gadgetnya itu karena dia sering disetelkan nyanyian-nyanyian sama ayah ibunya. Jadi ayah ibunya selektif, jadi milihkan film yang nyanyian-nyanyian anak-anak. Ya bahkan beli itu ada paketnya apa saya nggak tahu ya. Jadi yang dilihat dia itu yang ada stimulasi nyanyi, anaknya bisa nyanyi. Tergantung apalah ya, tergantung yang dilihat apa. Tapi memang bicara bahasa ini harus kontak dengan orang. Jadi kalau gadget tok iya nggak optimal. Jadi harus ada asuhan, itu berarti harus ada orang yang mengajak dia bicara, bertengkar, termasuk temannya. Teman itu stimulasi ya. Teman-teman itu kalau bertengkar kan dia mengucapkan kata-kata, itu juga stimulasi pada misalkan anak usia 3 tahun yang sudah bisa banyak ngomong ya. Kemudian dia bertengkar dengan anak umur 18 bulan ya. Itu waktu dia bertengkar, kata-katanya anak 3 tahun ini akan diikuti sama dia. Itu kan juga suatu stimulasi juga. Jadi lucu. Jadi anak-anak yang bertengkar itu mengucapkan kata-kata itu sebenarnya juga saling menstimulasi mereka masing-masing ya. Jadi bermain itu penting. Bermain dengan seumur sebaya itu penting. Penting ya dokter. Iya. Jadi anak-anak yang jarang bermain dengan sebaya bisa speed delay, bisa. Betul. Iya dokter ya. Tapi kadang-kala ada juga karena berarti itu karena gitu kurang stimulasi ya, kata kuncinya ya, bukan iya. karena dia ada retardasi mental, CP atau autis atau apa. Iya. Baik dokter. Nah tapi kan kadang-kadang kalau misalkan di PAUD ya dokter ya, sebenarnya sudah dikumpulkan dalam satu komunitas teman-teman sebayanya, tapi tetap ada anak yang dia tuh pendiam, hanya bisa mengekspresikannya tuh dengan nangis, dengan ngamuk. Nah itu yang itu ada kelainan. Itu ada kelainan pasti ya dokter ya. Kalau anak yang normal dia selalu mendapat kata-kata, semakin pintar setelah dititipkan di PAUD dia semakin banyak kata-kata kosakata, baik yang baik maupun yang tidak baik dibawa semua. Tapi kalau nggak bawa apa-apa, dia cuma menirukan gerak-gerak tari atau apa, ada speed delay itu.
Iya, Ya. harus segera ya dokter ya. Harus diterapi bicara, jangan cuma dititipkan PAUD, nggak bisa, harus membutuhkan ahli fisioterapis. Kan ada fisioterapis bicara itu kan ada pendekatan-pendekatan yang lebih intensif dibanding hanya sekedar dititipkan PAUD. Iya. Ya, kalau untuk anak sudah kelainan nggak bisa hanya dititipkan PAUD, nggak bisa. Iya. Harus di fisioterapi oleh ahli fisioterapi bicara. Baik dokter, nah ini mungkin kita bisa tengok atau lihat lagi ke Instagram, ada pertanyaan lagi yang masuk tidak di Instagram RSI Sultan Agung Semarang maupun di Banjarbaru. Baik, kalau misalkan tidak ada, tapi kita masih ada waktu sedikit lagi, jadi kurang lebih 5 menit ya untuk sebagai penutup ya dokter ya. Mungkin ada pesan-pesan nih dok, pesan-pesan kepada ayah bunda atau mungkin calon orang tua yang nantinya punya anak, atau mungkin sekarang yang punya anak yang lagi golden period-periodnya nih dok. Silakan, Ya, dokter. untuk pertama 6 bulan pertama anak harus ngoceh. Ngoceh, Ya, hampir ya. tiap hari harus ngoceh. Kalau anak ibu nggak ngoceh, hati-hati. Apakah pita suaranya yang nggak bagus, bisu yang tadi Mbak Gite, dokter Gite sebutin, atau memang ada keterlambatan yang lebih serius. Ya. Jadi harus ada suara. Kemudian kalau ada suara itu bukan suara nangis, tapi suara ngoceh. Ngoceh itu bukan nangis. Jadi dia bersenang-senang bangun tidur kemudian mengeluarkan suara, biasanya vokal ya, a, u, i gitu ya, berupa a, gitu ya. Kalau orang ngomong ngoceh ya, ngoceh anak kecil. Kemudian kalau sampai 6 bulan nggak ngoceh ya hati-hati, harus segera di KPSP kan di usia 3 bulan. Kalau ibu-ibu ibu harus lihat KPSP itu gimana ya. Kalau nggak ada ngocehan itu harus segera dikonsulkan ke dokter pelayanan primer untuk di screening KPSP. Kalau ada apa-apa ya nggak bisa didiamkan saja, nunggu sampai setahun, nggak boleh ya. Kemudian 6 bulan 9 bulan tadi sudah harus konsonan mati ya, gitu ya, main-main air liur tuh harus ada. Kalau nggak ada, hati-hati ibu-ibu, berarti kemungkinan ada keterlambatan bicara. Kemudian perhatikan yang lainnya juga, tidak aja masalah bicara. Apakah usia 6 bulan sudah bisa duduk, 4 bulan bisa tengkurap, ya, tengkurap balik, ngangkat kepala, ya, 4 bulan, kemudian 6 bulan bisa duduk, tidak, ya, 9 bulan harus bisa berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, ya ada kelainan, ya. Dan biasanya anak-anak terlambat bicara itu kalau dirunut-runut, ya, global developmental delay, juga motorik kasarnya terlambat, halusnya juga terlambat. Jadi semuanya harus diperhatikan, tidak hanya bicara bahasa. Tapi hati-hati, memang anak yang tidak bicara, yang ngomongnya masih usia 2 tahun masih bahasa planet, ini harus diperhatikan. Apakah ini kurang stimulasi atau lebih berat lagi ya, kayak kelainan ke autis, kelainan ke cerebral palsy, retardasi mental ya. Gitu. Itu aja lah pesan saya, ya sudahlah, anak itu harus mengeluarkan bunyi suara ya. Kemudian kalau sudah umur 1 tahun harus sudah bilang ma, pa, ya, ma, pa, mo. Kata-katanya harus jelas. Ma, pa, nggak harus jelas, tapi bermakna ya. Misalnya mam, nggak apa-apa, bilang mam nggak apa-apa. Tapi dia ngomong mam, memang dia minta mam, mi, gitu ya. Itu aja lah. Baik dokter, luar biasa ya pemirsa, seperti tadi sudah dijelaskan oleh dokter Sri ya, cukup lengkap ya. Jadi bahwasanya bahwa 1000 hari pertama kehidupan anak ini memang sangat penting, harus kita perhatikan, terutama tentang stimulasi berbicaranya, karena yaitu tadi kita yang dikhawatirkan ada adanya keterlambatan bicara, yang mana memang keterlambatan bicara ini banyak sekali penyebabnya. Bisa karena faktor postnatal, memang kelahirannya dia ada gangguan seperti itu ya dokter ya. Entah memang ada gangguan pada saat melahirkan, ada penyakit saat melahirkan, entah itu bisa ada karena gangguan di dalam otaknya, stimulasinya juga kurang. Dengan berbagai faktor itulah yang harus kita lebih waspadai dan lebih aware juga ya. Nah, oleh karena itu para ibu atau orang tua di rumah tadi sudah disampaikan bagaimana cara mendeteksi dini di rumah secara mandiri. Nah, kalau misalkan sudah ada kecurigaan ya, kecurigaan salah satu atau salah dua, jangan terlalu berlama-lama untuk membiarkan. Lebih baik konsultasikan saja langsung
langsung seperti itu ke dokter spesialis anak, agar nanti dokter spesialis anak bisa mengarahkan apakah ini memang golongan yang keterlambatan bicara atau mungkin tadi development mental tadi ya dokter development global tadi ya. Karena tadi keterlambatan itu tidak hanya berbicara, tapi bisa gerakan motorik, gerakan kasar, berbicara, dan juga bahasa, banyak sekali. Nah, oleh karenanya nanti kalau misalkan sudah di screening oleh dokter spesialis anak, bisa diarahkan apakah ini butuh terapi lanjutan atau tidak. Kemudian juga akan diberikan saran dan nasihat juga bagaimana cara menstimulasi anak agar menghindari keterlambatan bicara, seperti itu. Saya rasa hari ini cukup lengkap sekali dokter penjelasannya, sharing-sharingnya. Saya ucapkan terima kasih banyak dokter atas kehadirannya, atas ilmunya dan informasinya dokter ya. Semoga bisa bermanfaat dan juga dokter semoga selalu diberkahi kesehatan ya dokter. Amin. Ya, amin amin ya robbal alamin. Ya pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah kami menemani Anda. Jangan lupa saksikan ASI setiap hari Kamis pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat di Instagram RSI Sultan Agung Semarang dan juga RSI Sultan Agung Banjarbaru, serta channel YouTube kami RSI Sultan Agung Semarang ya. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Saya Dr. Gita mewakili kru yang bertugas hari ini mohon undur diri ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.